Selamat datang di Saham Pilihan. Kali ini kami akan berbagi analisis untuk 5 saham yang kami kira cukup menarik untuk kita perdagangkan di bulan Juli ini ya. Kelima saham ini tentunya sengaja kami pilihkan dari emiten-emiten yang berbeda ya, sehingga portofolio kita nanti bisa terdiversifikasi dengan baik ya. Yang menariknya saham ini konsepnya adalah dua ya. Satu, dia sedang diakumulasi oleh big player ya, dan yang kedua, struktur harganya sudah berubah dari bearish menjadi bullish. Oke, langsung aja ke saham kita yang pertama adalah Pegeo. Lihat di sini Bapak Ibu, bandar volume ya. Di sini sudah terjadi akumulasi yang cukup besar, lalu harga naik, dan menariknya kenaikannya udah merubah struktur bearishnya ya. Kalau kita lihat di sini, struktur bearishnya di sini sudah berhasil di breakout oleh kekuatan yang diakumulasi oleh buyer, sehingga candle breaknya udah bisa ditarik ya. Penarikannya menghasilkan buy zone di sekitar 1130 sampai dengan 1080 di sini ya, dengan TP1 masih di atas di 1300 sampai 1400. Jadi Pegeo kami kira sepanjang bulan Juli ini akan cukup potensial untuk bergerak positif ya. Tapi sebaiknya kita menunggu candle retest dan masuk kembali ke buy zone ya. Biar apa? Biar kita punya potensi profit yang besar, dan juga batasan kerugian berupa stop lossnya atau resikonya juga sangat kecil ya. Itu untuk saham yang pertama. Saham yang berikutnya adalah Telkom. Telkom ini kondisinya juga sama Bapak Ibu ya, dimana penurunan sebelumnya kita lihat di sini ya, aksi distribusi asing tuh sangat besar di sini ya. Namun akhirnya saat harga sideways, dia ada double bottom di sini, akhirnya kembali diakumulasi oleh big player. Menariknya akumulasi kali ini sudah berhasil membreakout area supply terakhir di sini ya, sehingga secara struktur dari bearish dia sudah berpotensi menjadi bullish ya, atau ada reversal di situ. Kalau kita lihat sebenarnya kenaikan ini sangat masif ya, karena dia belum kembali atau retest ke area buy zone di sini. Tapi dia udah sampai langsung retest di TP1 ya. Jadi dalam kondisi seperti ini ya, ada momentum kenaikan yang kuat, dia agak kecil peluangnya untuk turun retest sampai ke buy zone ya, karena buy zone di sini area 61% ya, tapi dia lebih besar kemungkinannya untuk retrace atau pullback turun ke area 100% di sini ya, atau di area candle breaknya di sekitaran harga 3000 sampai 2950 gitu ya. Tapi untuk yang punya paham konservatif ya, selalu menunggu retest, kita tunggu di buy zone juga nggak apa-apa gitu ya, karena dia punya batasan risiko yang lebih kecil dan profit yang lebih besar. Oke, lanjut ke saham berikutnya adalah Indi ya. Ini dari pertambangan batubara Bapak Ibu. Kondisinya juga sama ya, di sini udah terjadi akumulasi oleh big player, walaupun tidak terlalu besar, tapi dia konsisten ya. Ada 5 hari akumulasi di sini, lalu harga naik di sini Bapak Ibu kalau kita lihat, dan menariknya kenaikannya juga sudah membreakout area supply yang menjadi batasan level bearishnya ya. Kita lihat di sini yang garis biru ini ya, sehingga saya bisa tarik candle breaknya udah terbentuk, dan didapati area buy zone-nya ada di 1200 ya. Ini juga kenaikannya kemarin udah sampai di TP1 ya, jadi sebaiknya juga kita tunggu aja, karena ini besar kemungkinannya untuk kembali di retest ya sepanjang bulan ini. Jadi untuk Indi kita tunggu di buy zone 1200 sampai dengan 1180, itu untuk Indi. Berikutnya ada saham Buka Bapak Ibu. Ini salah satu emiten teknologi yang juga nggak terlalu banyak di bursa kita selain Goto tentunya. Ini cukup menarik Bapak Ibu ya. Kita lihat sini penurunannya sangat drastis ya, dari distribusi di sini secara perlahan, di sini distribusinya berkurang, di sini akumulasinya mulai bertambah ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, kita kecilkan sedikit biar kita dapat view yang lebih luas. Di sini dia ada double bottom ya Bapak Ibu. Dia pola W double bottom, dan itu cukup menarik untuk menjadi dasar atau support dari penurunannya yang sudah terhenti seperti itu. Ya, di sini juga kita lihat garis biru ini dia membentuk pola inside bar ya. Ini struktur bearishnya sudah berhasil di breakout ya, sehingga udah bisa ditarik candle break di sini ya. Kemarin sebetulnya ya, dia udah turun masuk di buy zone ini ya, lalu dia coba naik, coba membreakout area TP1 di sini ya. Di sini kita lihat sudah ada breakout ya. Jadi kemarin sebenarnya saat harga turun itu merupakan suatu kesempatan buat kita kembali melakukan akumulasi di sini gitu ya. Jadi kita lihat masih ada peluang ya untuk Buka ini kembali turun masuk ke area buy zone di sini ya, karena kita lihat penurunannya sudah jauh sekali ya. Jadi otomatis untuk dia naik juga akan memakan waktu cukup lama. Jadi daripada kalian FOMO ikut-ikutan beli di harga TP1 ini yang berpotensi jadi pucuk nanti, mendingan kita tunggu harga turun lagi ke area buy zone di sini
120 sampai 118. Ya, itu titik masuk yang optimal untuk saham ini. Berikutnya adalah saham S Hardware ya. S Hardware ini baru aja berganti nama menjadi Aspirasi Hidup Indonesia. Ya, semoga dengan nama baru dan logo yang baru ini dia juga bisa berkembang lebih besar lagi ya. S ini Bapak Ibu kita perhatikan ya dengan lebih seksama, sebenarnya kenaikan di sini kita lihat ya. Kenaikan di sini kita lihat di sini aksi akumulasinya oleh big player itu sangat-sangat masif ya. Ini sangat besar batang hijaunya. Ya, sementara saat dia turun di sini distribusinya hanya sedikit. Ya, jadi bisa dibilang sebenarnya S Hardware ini ada di dalam tren bullish sebenarnya. Dia naik impulsif lalu dia korektif dan sekarang dia mencoba untuk naik lagi. Dan menariknya aksi akumulasi juga sudah cukup banyak di sini ya, sudah cukup mendominasi yang hijau daripada yang merah di sini. Ya, dan menariknya area level resisten di sini sudah berhasil di breakout ya, sehingga udah membentuk pola candle break. Ya, candle breaknya saya tarik Fibonacci-nya, dia menghasilkan area TP1 di 900 dan TP2 di 1030 ya. Sementara harga cukup berpotensi untuk kembali ke buy zone di sini, masuk ke buy zone di 840 karena kita lihat MA50 di sini dia touch atau crossing dengan top BB ya. Ini menjadikan dia suatu resisten yang kuat dan tidak gampang untuk di breakout. Seperti itu. Jadi untuk S Hardware sebenarnya ada dua cara untuk trading ya di sini ya. Kita tunggu harga masuk ke buy zone di sini. Itu cara yang satu. Cara yang kedua adalah kita tunggu ada breakout di sini. Ya, karena MA50 dengan top BB ini kalau dia crossing, dia akan menghasilkan suatu resisten yang tidak gampang untuk ditembus ya. Tapi kalau dia bisa ditembus, maka kenaikan ke atasnya akan sangat-sangat cepat dan memakan waktu yang sebentar aja gitu ya. Jadi sekali lagi untuk S Hardware ini cara pertama adalah kita tunggu di buy zone di 840. Dan cara kedua kita tunggu ada breakout di sini, lalu kita bisa instant buy atau kita menunggu sedikit retrace seperti itu. Oke, itu dia 5 saham yang kami kira cukup menarik untuk kita tradingkan di sepanjang bulan Juli ini karena posisinya baru aja dia berubah arah dari bearish menjadi bullish. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, salam cuan.